Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sastrawan, saya ingin menjelaskan dua ulama termuka, yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Waqi'. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar umat Islam yang juga pendiri dari mazhab Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah terkait tempat lahirnya Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan di Gaza, ada juga yang berpendapat di Asqalan dekat Gaza. Sejak kecil, Imam Syafi'i pandai dalam sastra Arab, di mana ia mampu menghafal berbagai syair-syair Arab. Berkat bimbingan ibunya, Fatimah, ia mampu membaca dan menghafal Al-Quran. Setelah itu, ia berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah satu ahli hadis di Mekah. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid Al-Zanji, yang merupakan ahli fikih di Mekah. Pada 780 Masehi, ketika berusia 13 tahun, ia berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, yang merupakan ahli fikih dan sekaligus pendiri mazhab Maliki. Setelah belajar kepada Imam Malik, pada tahun 195 Hijriah, beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka. Selama 2 tahun, beliau berada di Baghdad. Kemudian, beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman. Beliau berguru pada Matrak bin Mazin dan Irak. Beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan. Di antara guru-guru beliau ada beraliran tradisional atau aliran hadis seperti Imam Malik, dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran fikih tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas. Beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing mazhab tersebut. Dengan bekal itulah beliau melangkah untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri. Karangan Imam Syafi'i sangat banyak. Menurut Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad Al-Marwazi, bahwa Imam Syafi'i menyusun kitab sebanyak 113 buah, mulai dari kitab tafsir, hadis, fikih, kesusastraan Arab, dan orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih. Ada 3 kitab Imam Syafi'i yang terkenal, yaitu Al-Um. Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i yang telah dikondisikan dalam bentuk juz dan jilid. Yang kedua, Ar-Risalah. Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah usul fikih. Yang ketiga adalah Al-Hujjah. Ada pula beberapa kurang terkenal seperti Musnad As-Safi, Al-Sunan Mat-Tur, dan Jamu' Al-Ilm. Imam Syafi'i dengan tenang menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah sholat Isya pada malam Jumat bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau bertepatan pada 819 Masehi dengan disaksikan muridnya Rabi Al-Jizi. Kemudian, nama lengkap Imam Waqi'. Nama lengkapnya ialah Waqi' bin Jarrah bin Malih bin Adi bin Faras bin Jamjamah bin Sufyan bin Al-Haris bin Amru bin Ubaidah bin Ru'as. Nama kunyahnya ialah Abu Sufyan Ar-Ru'asi, yang artinya ia bapak dari Sufyan. Sedang kata Al-Rulasi merupakan nama dari kabilahnya yang diambil dari nama kakeknya. Beliau lahir pada tahun 129 Hijriah. Pendapat mayoritas ulama. Sebagian berpendapat pada tahun 128 Hijriah. Sebagian lagi mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 119 Hijriah. Imam Waqi' meninggal dunia pada tahun 197 Hijriah pada Asyura, yang bertepatan pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, tatkala beliau sedang melakukan perjalanan pulang dari ibadah haji.
Perawakan Imam Waqi. Dari Sa'id ibnu Mansur menceritakan tatkala Waqi datang ke Mekah dengan postur tubuh gemuk, lalu Fudail ibnu Iyad menyapanya, "Wahai Waqi, mengapa engkau berbadan gemuk padahal engkau adalah ahli ibadah penduduk Irak?" Beliau menjawab, "Ini karena sangat senang hatiku karena Islam." Abu Ja'far al-Jamali juga bercerita, "Suatu ketika kami mendatangi Waqi. Setelah beberapa saat, keluarlah Waqi dengan pakaian yang rapih dan bersih. Tatkala kami mengamati beliau, kami terkejut dengan adanya cahaya yang gemerlap di wajahnya. Sampai-sampai ada seseorang di dekatku mengatakan, 'Apakah dia seorang malaikat?' Maka kami pun heran dengan adanya sinar tersebut." Kuatnya hafalan beliau. Bishr ibn Muhammad mengatakan, "Aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku belum pernah melihat seorang pun semisal Waqi dalam hal ilmu, kekuatan hafalan, pemaparan, sanad, khusyuk dan wara." Begitu pula Yahya bin Ma'in yang mengakui kekuatan hafalan Imam Waqi. Beliau mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seorang yang memiliki kekuatan hafalan seperti Waqi." Dan ini dikuatkan juga oleh Abu Hatim al-Razi. Beliau pun mengatakan Waqi lebih kuat hafalannya dibanding Al-Mubarak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.